terpercaya. Halo, selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Wafik Aziza bisa kembali menyapa Anda dalam Sapa Sulsel di Kompas TV Independen Terpercaya. Saudara, penyakit pneumonia menjadi momok menakutkan bagi semua orang tua yang memiliki anak. Pneumonia juga disebut-sebut sebagai penyebab kematian terbanyak di dunia. Lantas apa penyebab dari pneumonia ini dan bagaimana penanganan dan pengobatan dari penyakit ini? Hal ini akan kita bahas bersama narasumber kami yang sudah berada di studio Kompas TV Makassar. Ada Dr. Gabriela Mustaqim, spesialis anak dari Primaya Hospital Hertasning Makassar. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi, Apa Mbak kabar? Wafi. Apa kabar, Dok, hari Sehat. ini? Sehat. Salam Iya. sehat ya, Dokter ya. Nah, bisa dibilang, Dok, penyakit batuk pilek itu biasanya kan kalau anak terkena penyakit seperti itu, orang tua menganggapnya ini sudah umum begitu ya. Beda hal lagi kalau masalah pneumonia ya, Dokter ya. Ya, Nah, di betul. segmen ini Dokter bisa dijelaskan mungkin seperti apa sih sebenarnya penyakit pneumonia yang kerap kali menyerang anak? Ya, jadi pneumonia itu adalah penyakit infeksi ya, Mbak Wafik. Penyakit infeksinya itu menyebabkan terjadinya peradangan pada jaringan paru dan sekitarnya. Jadi biasanya kalau kita orang tua taunya batuk pilek biasa itu seringkali pikirannya cuma oh ini infeksi saluran pernafasan atas akut. Padahal batuk pilek yang berkepanjangan yang mungkin sudah diberi obat tidak sembuh-sembuh juga, itu kita bisa curigai ke arah adanya infeksi saluran pernafasan bagian bawah, yaitu paru-paru dan jaringan di sekitarnya. Jadi kalau pneumonia itu dia sudah mengenai paru-paru dan jaringan di sekitarnya. Nah, untuk pneumonia ini, Dok, bisa diberikan gambaran sebenarnya kondisi paru-paru itu akan seperti apa sih, Dok? Jadi kondisi paru-paru itu dalam istilah awamnya dia meradang atau teriritasi akibat adanya infeksi dari bisa bakteri, bisa virus, bisa jamur. Ditambah lagi dengan adanya faktor-faktor resiko, misalnya anak tersebut status gizinya kurang bagus, imunitasnya kurang baik, imunisasinya tidak lengkap, dan memang di lingkungannya misalnya banyak polusi, ada asap rokok, ada asap kendaraan dan sebagainya. Semua itu dapat menyebabkan kondisi parunya menjadi semakin meradang dan akhirnya menimbulkan respon-respon tubuh yang memberikan sinyal sebenarnya kepada si anak maupun orang tua bahwa parunya itu lagi bermasalah. Iya, jadi bisa dibilang pneumonia ini ketika kemudian anak tidak punya daya tahan tubuh yang kuat, jadi mudah terserang virus dan bakteri ini ya, Dokter ya? Betul sekali. Nah, ketika kemudian Dokter seorang anak sudah terlanjur terkena virus ini, gejala-gejala seperti apa sih, Dokter, yang muncul begitu agar bisa membedakan antara pneumonia dan flu biasa? Ya, betul. Jadi orang tua itu paling sering berpikir ini cuma batuk pilek biasa. Nah, bagaimana kita membedakan dengan batuk pilek pada umumnya? Pada pneumonia ada 3 gejala khas. Yang paling pertama itu adalah demam. Demam itu sebenarnya merupakan respon tubuh yang menandakan adanya infeksi. Infeksi bakteri kah, virus kah, atau yang paling jarang jamur. Yang kedua batuk. Seperti tadi saya jelaskan bahwa batuknya itu berkepanjangan, sudah berminggu-minggu bahkan sampai berbulan-bulan. Orang tua sudah memberikan obat batuk misalnya beli sendiri di apotek dan sebagainya, tapi anak tidak kunjung sembuh, batuknya berkepanjangan terus-menerus. Yang ketiga ditandai, ini yang paling khas adalah adanya sesak nafas. Nah, sesak nafas itu bagaimana kita tahu anak kita sesak nafas? Pertama, dihitung nafasnya dalam 1 menit itu cepat. Jadi kalau kita menghitung nafas pada anak itu, kita pakai patokan usia, Mbak Wafik. Jadi kalau misalnya di bawah 12 bulan dikatakan dia mengalami nafas cepat, kalau misalnya di atas 60 kali per menit, di bawah 2 bulan maaf. Nah, kalau misalnya usia 2 sampai 12 bulan di atas 50 kali per menit, 1 sampai 5 tahun di atas 30 kali per menit. Nah, di atas 8 tahun seperti selanjutnya, semakin dia besar, frekuensi nafasnya akan semakin menurun. Kapan frekuensi nafas tersebut di atas nilai normal, maka kita bisa curiga bahwa anaknya mengalami sesak. Yang kedua, adanya tarikan dinding dada, tarikan di antara dinding dada dan abdomen, atau biasanya kita katakan sebagai retraksi. Jadi anak itu tampak punya effort yang lebih untuk bernafas.
Yang ketiga, yang paling gampang dilihat oleh orang tua itu tapi seringkali tidak diamati dengan baik adalah nafas cuping hidung. Jadi hidungnya kembang kempis pada saat bernafas. Artinya anak tersebut dia butuh usaha lebih untuk mengambil nafas. Nah itu kita bisa curigai, oh anak saya sesak. Nah, kalau kita menemukan 3 tanda tadi, segera bawa ke rumah sakit supaya bisa dinilai oleh dokter. Supaya bisa dinilai langsung oleh dokter betul. ya, apalagi tadi sebenarnya cukup mudah begitu ya untuk diidentifikasi terkait dengan cepat atau pendeknya nafas pada anak, itu sebenarnya sudah mulai ada indikasi begitu ya dokter ya. Sekali. Baik, kalau membahas pneumonia ini dokter, sebenarnya apakah juga sama seperti flu biasa yang ada masa inkubasi kah? Atau seperti apa sih sebenarnya dokter? Karena bisa dibilang kan ada juga pneumonia pada orang dewasa dan juga anak. Nah biasanya yang membedakan itu seperti apa dok? Kalau pneumonia pada anak itu memang kadang tidak serta-merta langsung muncul gejala. Jadi biasanya anak itu awalnya mungkin sering-sering demam, kemudian sering batuk pilek, kadang bahkan diawali dengan batuk pilek biasa saja, tapi tidak mendapatkan pengobatan yang adekuat, ditambah dengan yang faktor-faktor pendukung tadi juga bisa menyebabkan daya tahan tubuh anak turun dan sebagainya. Nah lama-kelamaan muncullah pneumonia. Jadi memang biasanya ada waktu atau masa, cuma masanya itu kita tidak bisa tentukan juga apakah ini perjalanannya sudah lama atau masih baru, tapi memang banyak faktor resiko yang bisa menyebabkan akhirnya anak tersebut menjadi pneumonia. Baik, untuk bisa mendapatkan penanganan dokter, apakah juga faktor lamanya begitu mendapatkan penanganan medis bisa berpengaruh juga kah pada kondisi paru-paru anak? Ya, betul sekali. Jadi kan kebanyakan orang tua itu yang sering saya jumpai ya, terutama di daerah-daerah terpencil. Karena kalau di kota mungkin kesadarannya sudah mulai, orang tua sudah lebih banyak mendapatkan informasi mengenai penyakit ini. Nah kalau di daerah kadang dia membawa anaknya sudah dalam kondisi yang sudah sangat sesak. Jadi bahkan anak sudah penurunan kesadaran dan sudah tidak bisa makan atau minum lagi, baru dibawa ke rumah sakit. Jadi memang dari WHO sendiri memang menggiatkan dokter anak untuk lebih memberikan penyuluhan mengenai pneumonia ini, supaya yang pertama orang tua sadar bagaimana membedakannya. Karena itu termaksud dari 3 pilar WHO untuk menanggulangi angka kematian pneumonia ini. Jadi salah satunya adalah dengan deteksi dini. Ya, jadi orang tua diajarkan bagaimana untuk mencurigai anak ini pneumonia. Kalau kami sering bilangnya lebih baik orang tua agak sedikit overthinking. Jadi kadang memang ada juga kasus dia takutnya karena pneumonia, ternyata kita periksa cuma ISPA biasa. Tapi tidak apa-apa, daripada dibawanya dalam keadaan sudah terlambat. Jadi tadi dari 3 gejala yang saya jelaskan itu bisa membantu orang tua untuk mengenali anaknya. Iya, untuk rentang usia dokter bagi anak-anak yang kemudian rentan begitu terkena pneumonia ini, apakah ada rentang usia khususnya atau seperti apa dok? Kalau misalnya untuk yang disebabkan oleh virus, itu bisa menyerang usia di bawah 2 tahun pun bisa. Bahkan ada juga yang dikatakan pneumonia kongenital, pneumonia yang didapat sejak lahir, itu juga bisa. Kemudian memang angka paling tersering itu adalah anak-anak usia di bawah 5 tahun. Mungkin salah satu penyebabnya bisa karena imunitasnya memang belum terlalu kuat terbentuk, masih belum terlalu matang, ditambah dengan lingkungan yang tidak begitu bagus, tempatnya bertumbuh, dan yang ketiga bisa juga karena imunisasinya tidak lengkap. Imunisasinya tidak lengkap, itu juga faktor yang mendorong kekebalan tubuh anak bisa tidak kebal begitu ya dokter ya. Nah kalau semisal soal genetik dokter, kalau semisal orang tua ini sudah positif begitu terkena pneumonia, apakah anak yang baru lahir atau saat tumbuh kembangnya juga sudah pasti terkena pneumonia ini dok? Itu tadi ada yang disebut sebagai pneumonia kongenital. Jadi pneumonia kongenital itu sebenarnya sih istilahnya bukan genetik ya, tapi dia dapatkan ketika dia di dalam kandungan karena ibunya sakit. Ibunya sakit, misalnya tidak pemeriksaan ke dokter kandungan dengan baik sehingga membiarkan penyakitnya, penyakit tersebut dapat menular atau menyerang ke bayinya. Baik di dalam kandungan ataupun pada saat proses persalinan. Bagaimana kita ketahui? Biasanya bayinya lahir
tidak bugar, letoy, kemudian dia juga sesak dan tidak menangis dengan kuat. Yes, itu makanya setiap bayi baru lahir pun juga punya potensi yang Ya, cukup juga ya terhadap penyakit pneumonia ini. Baik dokter, kita akan harus jeda terlebih dahulu. Nah, di segmen selanjutnya saudara kita akan bahas lebih jauh bagaimana kemudian perawatan dan juga pengobatan dari penyakit pneumonia. Kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, Menandatangani secara paksa oleh penyidik. kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi terkini dari segala lini Pan Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik. yang paling mengundang atensi. Kami kompilasi Berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda. dan jadikan referensi utama untuk Anda. Dan Anda tetap bersama kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Berita utama ikuti pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Sapa Sulsel Saudara. Kita kembali akan berbincang bersama Dr. Gabriela Mustaqim, spesialis anak dari Rumah Sakit Primaya Hertasting Makassar. Dokter, di segmen ini kita lanjutkan kembali obrolan sebelumnya terkait dengan bagaimana kemudian faktor resiko penyebab dari pneumonia. Salah satu gaya hidup yang kerap kali juga menjadi kekhawatiran kita ya dokter ya, soal rokok nih. Bagaimana sih sebenarnya dokter faktor resiko dari asap rokok terhadap kesehatan paru-paru anak, dok? Ya, jadi anak yang sering terkena asap rokok, baik itu secara langsung maupun tidak langsung, itu lama-kelamaan paru-parunya itu makin lama makin teriritasi. Jadi ketika paru-paru makin teriritasi karena asap rokok yang sifatnya sebenarnya racun bagi paru-paru anak, apalagi kan paru-paru anak masih proses bertumbuh. Nah, asap rokok inilah yang lama-kelamaan menyebabkan kondisi paru-paru tidak baik, sehingga ketika anak tersebut menghirup bakteri atau virus atau mungkin jamur, itu bisa menyebabkan anak tersebut akhirnya terkena pneumonia. Nah, tadi saya bilang secara langsung dan tidak langsung. Jadi biasanya orang tua itu pikirnya, kadang saya tanya ada yang merokok di rumah, bapaknya jawab, saya merokok tapi di luar rumah. Kalau di rumah saya tidak merokok. Padahal yang tidak kita ketahui adalah asap rokok itu menempel mulai dari rambut, kemudian kulit, kemudian rongga mulut, dan baju. Jadi tidak ada alasan sebenarnya bahwa ayahnya merokok di luar, sehingga anaknya tidak mungkin kena pneumonia dari ayahnya, dari asap rokok ayahnya. Jadi itu sebenarnya termaksud salah satu faktor risiko juga. Makanya yang ditanyakan apakah ada perokok, bukan apakah ada yang merokok di dalam rumah. Karena salah satu faktor yang paling tinggi resikonya untuk anak-anak Indonesia adalah asap rokok. Baik, asap rokok, apakah juga di Indonesia ini angka pneumonia ini juga cukup tinggi, dokter? Sebenarnya seperti apa dari data dari Kementerian Kesehatan? Ya. Jadi pneumonia itu merupakan salah satu dari tiga penyebab kematian terbanyak. Nah, kalau
data terakhir tahun 2018, itu di Indonesia itu sudah ada 19.000 kematian anak akibat pneumonia. Atau kalau kita hitung itu 1 dari 71 anak. Nah, atau kalau misalnya kita hitung dalam waktunya, setiap 39 detik ada 1 anak yang meninggal akibat pneumonia. Jadi misalnya saya dengan Mbak Wafik ini, bincang-bincang seperti ini, mungkin di luar sana ada anak yang meninggal karena pneumonia. Jadi memang kematiannya sangat tinggi, bukan cuma menyebabkan, apalagi jumlah penderitanya ya, kan ada juga penderita yang survive. Kalau dari kematian saja sangat tinggi, bisa kita bayangkan jumlah yang sakit pasti jauh lebih tinggi lagi. Sejauh lebih tinggi, dan Ya. kesempatan ini juga diharapkan bisa banyak masyarakat juga yang bisa teredukasi ya, untuk bisa paham seperti apa penyakit ini. Dan dokter, ketika seseorang nih sudah terlanjur terkena penyakit ini, untuk pengobatan dan perawatannya itu metode apa sih yang digunakan? Ya, jadi kalau misalnya orang tua berhasil deteksi secara dini, bisa saja anak tidak perlu dirawat inap. Jadi mungkin ada kita kenal derajatnya, ringan, sedang maupun berat. Kalau misalnya ringan, masih bisa rawat jalan. Jadi mungkin dokternya akan memberikan obat-obatan minum, apakah itu obat untuk mengatasi gejalanya atau mengatasi penyebabnya. Misalnya kalau kita curiga ke arah infeksi bakteri, diberikan antibiotik. Tapi ingat, jangan beli sendiri antibiotik di apotik ya, harus dengan resep dokter. Karena takutnya malah si anak jadi kebal sama antibiotik kalau kita berikan tanpa tahu dosis yang benar dan frekuensi pemberiannya kapan, berapa hari. Kemudian kalau misalnya pneumonia-nya sedang hingga berat, mungkin perlu dirawat inap dulu dan diobservasi di rumah sakit. Dengan pemberian cairan, pemberian obat-obatan melalui infus. Kemudian kalau misalnya anaknya tidak mampu makan ataupun minum, itu bisa diberikan juga nutrisi lewat infus. Nah, semakin cepat anak dibawa, maka angka rawat inapnya juga sebenarnya semakin lebih rendah. Bisa mungkin rawat jalan saja, tapi semakin lambat memang semakin ada indikasi untuk kita rawat inap. Nah, biasanya untuk rawat inap sendiri, dokter, pengobatan dan perawatan seperti apa sih yang biasanya dijalani oleh anak yang kena penyakit ini? Jadi biasanya kalau anaknya memang masuk dengan gejala sudah sesak, maka biasanya kita pasangkan oksigen atau memberikan bantuan untuk nafasnya itu bisa lewat selang oksigen. Kemudian kita pasangkan infus tersebut untuk jalur anak mendapatkan obat-obatan ataupun nutrisi. Karena beberapa kasus kan memang dia masuk misalnya sudah berat, tidak mampu makan dan minum. Dan kadang juga ada fase-fase di mana kita mengurangi pemberian minum. Karena takutnya kalau dia sesak, dia diberikan minum terlalu banyak, dia bisa tersedak atau malah semakin parah pneumonia-nya. Nah, jadi dipasangkan infus itu untuk jalur pemberian obat maupun jalur pemberian nutrisi. Lalu obat seperti apa yang diberikan? Nah, obat yang diberikan misalnya antibiotik untuk mengatasi penyebabnya. Kemudian kalau dia demam, kita berikan antipiretik atau anti demam. Kalau misalnya dia ada batuknya, masih gejala batuknya, untuk meringankan gejalanya, kita berikan obat-obatan batuk. Jadi seperti itu kira-kira penanganannya. Untuk tingkat keparahan dokter yang pernah dokter hadapi itu biasanya dalam kondisi seperti apa, dokter? Yang paling parah sih saya pernah dapatkan waktu di rumah sakit itu adalah ketika anak sudah masuk dengan penurunan kesadaran. Jadi dibawa oleh orang tuanya memang sesaknya sudah terlalu berat, sehingga anaknya itu sudah tidak sadar. Jadi kan kalau sesak itu artinya pasokan oksigen ke otak kan akan semakin berkurang kan. Nah, kadang ada yang bawanya saat seperti itu, jadi sudah tidak sadar lagi. Nah, pada saat seperti itu, kalau kita kerjanya di rumah sakit daerah dengan fasilitas terbatas juga tidak banyak yang bisa kita lakukan. Tapi kalau untuk di daerah-daerah yang lebih lengkap fasilitasnya, mungkin kita bisa lakukan penanganan lebih lanjut atau bahkan rujuk ke rumah sakit yang dengan fasilitas intensive care unit untuk anak yang lebih lengkap. Baik, kalau soal pneumonia ini, dokter, apakah juga bisa berujung komplikasi begitu pada anak atau seperti apa sih, dokter? Ya, sebenarnya kalau penanganannya tepat dan tidak terlalu lama di bawah, artinya deteksi dininya bagus juga, jadi kita tangani tepat, tidak ada komplikasi sama sekali. Jadi anak tersebut akan kembali menjadi anak yang sehat, beraktivitas seperti normal, biasa belajar, kemudian bermain dengan teman-temannya.
Tapi kalau misalnya di bawah dengan kondisi yang sudah ada penurunan kesadaran, lalu akhirnya dirawat dalam jangka waktu yang lama dengan penurunan kesadaran tersebut, pastinya kan ada mungkin bagian-bagian otak yang menjadi terganggu fungsinya. Nah, komplikasinya itu ke depannya ya bisa menyebabkan gangguan pada pertumbuhan dan perkembangan anak. Jadi intinya pneumonia ini dokter ketika kemudian sudah melakukan pengobatan dan perawatan yang tepat bisa sembuh total begitu ya? Bisa dokter? sembuh total. Bisa sembuh total, Bisa. berarti masih ada harapan juga ya untuk Bapak Ibu ketika kemudian sudah mengidentifikasi gangguan nafas pada anak bisa untuk segera membawa anak Anda ke fasilitas kesehatan terdekat. Kita harus jeda terlebih dahulu dokter. Nah di segmen selanjutnya saudara kami masih akan membahas lebih jauh soal penyakit pneumonia ini dan seperti apa sih supaya anak-anak kita ini punya kekebalan tubuh yang baik agar terhindar dari berbagai penyakit. Kita akan bahasnya usai jeda berikut ini. Peristiwa demi peristiwa selalu terjadi dan terus berkembang sepanjang hari. Saat Anda membutuhkan informasi dengan perkembangan berita mutakhir, jadikan kami mata dan telinga Anda untuk berbagai aktualita terkini. Sambut kami sebagai referensi. Ikuti semuanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih bersama kami saudara dalam Sapa Sulsel di Kompas TV Independen Terpercaya. Di segmen ini kita kembali akan ngobrol bareng Dr. Gabriela Mustakin, spesialis anak dari Primaya Hospital Hertasding Makassar. Nah dokter, di segmen ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan dokter seputar mitos atau fakta soal kesehatan paru-paru pada anak ya dokter ya. Baik, nanti kalau misal sudah saya ajukan pertanyaannya dokter bisa bantah ini kah mitos kah atau fakta kah? Baik, kita langsung pertanyaan pertama ya dokter ya. Ini mitos atau fakta soal anak aman dari pneumonia kalau imunisasi PCV. Seperti apa dok? Ya, itu fakta. Jadi PCV merupakan salah satu imunisasi untuk melindungi anak dari infeksi pneumokokus. Pneumokokus itu apa? Pneumokokus merupakan salah satu bakteri yang paling banyak menyebabkan pneumonia. Jadi kalau anak mendapatkan PCV, kemungkinan dia akan terlindungi atau mendapatkan kekebalan dari penyakit pneumonia. Ataupun kalau misalnya ya dia akhirnya sakit pneumonia, maka dia tidak akan seberat anak-anak yang tidak mendapatkan imunisasi. Dan untuk imunisasi ini juga ternyata sudah difasilitasi oleh pemerintah ya dokter ya secara gratis. Ya, jadi kita beruntung sekali karena sekarang PCV yang dulunya untuk mengusahakan harganya agak mahal dan sangat terbatas, ini sudah ditanggung oleh pemerintah. Jadi ibu-ibu jangan sia-siakan kesempatan untuk mendapatkan PCV gratis pada bayi-bayinya terutama yang usianya mulai 2 bulan. Baik, itu ya saudara ternyata bisa untuk diakses juga untuk masyarakat supaya terhindar dari pneumonia. Selanjutnya dokter, ini mitos atau fakta mandi malam bisa menyebabkan pneumonia. Mitos atau fakta dok? Itu mitos. Ya. Jadi pneumonia kan adalah penyakit infeksi. Sehingga mandi malam bukan merupakan penyebab secara langsung. Kecuali pada saat anak sering dimandikan malam, anak tersebut memang lagi dalam kondisi tidak fit, kemudian memang ada infeksi bakteri sekitarnya, ya bisa kena pneumonia, tapi bukan merupakan penyebab langsung dari pneumonia.
Ya, itu mitos. Dan selanjutnya dokter, kita juga sering dengar nih orang-orang menyamakan begitu pneumonia dengan paru-paru basah. Ini apakah sama saja atau berbeda, dok? Ya, tidak ada salahnya memberikan istilah paru-paru basah, itu sama saja sebenarnya. Mungkin masyarakat lebih kenal paru-paru basah karena biasanya kan gejala anak dengan pneumonia kan pada saat bernafas ada bunyi grok-grok disebabkan lendir yang banyak. Sehingga orang dulu-dulu mengatakan bahwa itu paru-parunya basah. Jadi kalau istilah awam paru-paru basah, orang menyebutnya tidak ada masalah. Kami medis juga sudah mengerti yang dimaksudkan adalah pneumonia, tidak apa-apa. Iya, tapi sama dokter, sama saja ya maksudnya. sama hanya saja. dalam medis saja tidak ada istilah paru-paru betul basah sekali. gitu ya. Baik dokter, kita selanjutnya saya juga ingin menanyakan dokter, ini seringkali kita dengar jika anak terkena pneumonia harus sedia nebulizer atau alat uap. Itu mitos atau fakta, dok? Sebenarnya kata harus itu mitos. Jadi tidak harus selalu diuap. Jadi ada kasus yang tidak perlu diuap. Misalnya kasus-kasus yang ringan, ada kasus memang yang perlu diuap. Karena dengan uap itu kita memberikan obat secara inhalasi. Jadi kita memasukkan obatnya langsung ke dalam saluran nafas. Misalnya anaknya sesaknya berat, kita perlu masukkan obatnya supaya bisa langsung melebarkan saluran nafasnya dan juga sekaligus mengencerkan dahak atau lendir yang ada di dalam paru-paru. Jadi kalau dikatakan kata harus, tidak juga harus. Tapi kalau dikatakan salah satu penanganannya itu benar juga. Benar juga. Jadi kalau misal menyiapkan alat uap di rumah sendiri untuk diuapkan kepada anak itu sah-sah saja ya dokter ya? Sebenarnya sah saja asalkan ibu dan ayahnya sudah tahu cara menggunakan alat. Karena alat tersebut juga sebaiknya sih dilakukan dengan pengawasan orang medis. Kalau pada saat penggunaannya. Iya, sejalan dengan itu dokter bisa dijelaskan juga nih fasilitas kesehatan khususnya pneumonia pada anak itu yang ada di Primaya Hospital Hertasning apa-apa saja dokter? Ya. Jadi untuk di Primaya Hertasning kami punya ruang konseling untuk konsultasi langsung dengan dokter anak, saya salah satunya dan ada beberapa dokter anak yang lainnya. Itu kalau untuk mengetahui lebih awal tanda gejalanya. Kemudian jika kami menemukan anak tersebut butuh dinebulisasi segera, maka bisa dinebulisasi di ruang poli pun bisa. Jadi tidak harus masuk di UGD. Kita bisa nebulisasi di ruang poli dengan pengawasan ketat oleh dokter anak maupun perawat. Kemudian jika memang anak tersebut butuh rawat inap, maka tersedia UGD dan ruang rawat inap yang tentunya sangat friendly untuk anak-anak. Jadi anak-anak biasanya tidak terlalu takut untuk masuk rumah sakit. Baik, jadi memang sudah ramah begitu untuk anak dan juga keluarga yang datang mengantar begitu ya dokter ya. Dan kami juga menyediakan imunisasi untuk anak-anak. Misalnya anak-anaknya tidak sempat dibawa ke puskesmas mungkin kita bisa melakukan imunisasi juga untuk pencegahan tapi ya bukan untuk perawatan. Kalau imunisasi itu pencegahan bukan penanganan. Dan apakah gratis juga dokter imunisasinya? Untuk di Primaya saat ini imunisasi PCV-nya belum termaksud yang program pemerintah punya. Jadi masih berbayar. Baik dokter, nah selanjutnya dokter ini bisa diberikan juga edukasi ke pemirsa di rumah untuk bisa menjaga kesehatan anak supaya punya kekebalan tubuh dan bisa meminimalisir masalah penyakit pneumonia pada anak. Silakan dok. Baik, pertama untuk pencegahan di rumah itu adalah pertama menyediakan lingkungan yang terbaik bagi anak. Lingkungan yang terbaik itu bagaimana? Lingkungan yang bebas dari asap rokok, asap-asap polusi lainnya. Yang kedua, menyediakan nutrisi yang terbaik bagi anak. Bagi bayi-bayi yang baru lahir, nutrisi terbaik itu adalah ASI eksklusif. Jadi sudah ada penelitian bahwa ASI eksklusif menurunkan resiko terkena pneumonia itu sebesar 20%. Kemudian yang ketiga adalah pencegahan. Pencegahannya itu dengan pemberian imunisasi yang lengkap. Imunisasi apa saja selain PCV tadi? Imunisasi dari imunisasi difteri, pertusis, morbili, kemudian imunisasi influenza, itu semua dapat mencegah penyakit pneumonia. Jadi penting sekali untuk memberikan imunisasi yang lengkap kepada anak. Kemudian yang tadi deteksi dini, jika anak ibu atau ayah mengalami 3 gejala seperti yang tadi sudah diedukasi, segera bawa ke rumah sakit. Ya, segera bawa ke rumah sakit terdekat. Baik, dokter, terakhir nih untuk pemirsa di rumah yang ingin ketemu dokter, berkonsultasi sama dokter, biasanya jadwal konsultasinya setiap hari apa dok?
Jadi ayah dan ibu yang mau membawa anaknya bisa bertemu dengan saya hari Senin sampai Kamis di jam 2 siang sampai jam 9 malam dan hari Jumat di jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Kami juga punya Sunday Clinic, kalau misalnya di hari kerja tidak sempat bisa datang di jam 2 siang sampai jam 4 sore. Baik, terima kasih banyak dokter sudah berbagi banyak informasi bersama kita semua. Terima kasih dokter, sehat selalu ya dokter ya. Dan juga kami ucapkan terima kasih untuk Primaya Hospital Hertasning Makassar untuk kerjasama bersama dengan Kompas TV Biro Makassar, Sulawesi Selatan. Dan saudara, demikian Sapa Sulsel kali ini. Saya Wafik Asisa mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit. Terima kasih, selamat beraktivitas, sampai jumpa.